Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Karintariani, NPM 180500002 dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tipe data dan operator, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan pemrograman yang diampu oleh Ibu Dora Detrina Hutagalung SPD MSc. Untuk materi yang saya bahas ini yaitu mengenai tipe data dan operator, yang mana subbabnya itu terdiri dari 5 pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, mengenai pengertian data. Yang kedua, identifier atau pengenal. Yang ketiga, konstanta. Yang keempat, variabel. Dan yang kelima, tipe data. Nah, langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian data. Apa sih yang dimaksud dengan data? Data itu merupakan bentuk jamak dari bahasa Latin, yaitu datum, yang artinya sebuah fakta atau sesuatu yang diberikan. Nah, dan data itu tidak akan berarti apabila belum diolah. Namun, apabila suatu data telah diolah menjadi sesuatu yang berarti, maka data itu disebut dengan suatu informasi. Nah, jadi apa sih pengertian data menurut istilah? Jadi, menurut istilah, data itu adalah kelompok-kelompok simbol-simbol yang teratur dan mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan lain sebagainya. Yang mana dalam istilah umum, data itu mewakili angka, karakter, ataupun simbol-simbol lain yang berfungsi sebagai masukan untuk proses komputer. Nah, pada komputer, data disimpan dalam memori sebelum dan sesudah pemrosesan oleh mikroprosesor. Selanjutnya adalah jenis data. Jenis data dalam bahasa pemrograman itu terdiri menjadi 3 jenis, yaitu data numerik atau bilangan, yang kedua data string, yang ketiga data logika. Nah, untuk data numerik atau bilangan ini merupakan jenis data yang digunakan dalam proses aritmatika atau data yang digunakan yang berkaitan untuk proses matematis. Sedangkan data string ini merupakan jenis data yang terdiri dari berbagai macam karakter. Jenis data ini digunakan dalam proses non-matematis. Terus yang ketiga adalah data logika. Data logika ini merupakan data yang hanya terdiri dari 2 satuan, yaitu benar atau true dan salah atau false, yang digunakan dalam suatu proses logika yang terdiri dari persamaan boolean. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu identifier atau pengenal. Apa sih yang dimaksud dengan identifier? Nah, identifier itu adalah nama yang diberikan untuk nama variabel, nama konstanta, nama fungsi, nama objek, nama metode, nama kelas, dan objek yang lain yang didefinisikan oleh pemrogram. Dalam bahasa pemrograman C maupun pada bahasa Java, identifier sifatnya case sensitif. Apa itu case sensitif? Nah, jadi case sensitif adalah huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda arti, padahal sebenarnya diperbolehkan untuk digunakan. Nah, identifier itu terdiri dari yang pertama, karakter alfabet, yaitu huruf A besar sampai dengan huruf Z besar, dan huruf A kecil sampai dengan huruf Z kecil. Terus yang kedua, underscore atau tanda garis bawah dan tanda dolar atau S yang bergaris itu. Terus yang ketiga, digit desimal, yaitu bilangan antara 0 sampai dengan 9. Selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan dalam penulisan identifier. Nah, ketentuan-ketentuannya itu terdiri dari 4 ketentuan. Di antaranya yang pertama adalah terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama harus berupa huruf atau underscore atau tanda dolar. Terus ketentuan yang kedua adalah tidak boleh mengandung spasi atau simbol-simbol khusus kecuali garis bawah atau underscore atau tanda dolar khusus untuk Java. Nah, yang termasuk simbol-simbol khusus yang tidak diperbolehkan diantaranya yaitu tanda dolar, tanda persen, tanda tanya, tanda pagar, tanda seru, tanda dan, tanda bintang, tanda koma, tanda kurang atau minus, tanda tambah atau plus, tanda sama dengan, dan masih banyak lagi. Terus ketentuan yang ketiga adalah panjangnya bebas, tetapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai.
Tetapi sebaiknya sependek mungkin, minimal 1 karakter saja. Lalu yang keempat, tidak boleh sama dengan kata kunci atau keyword dan kata tercadang atau reserved word yang ada dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu konstanta. Apa sih yang dimaksud dengan konstanta? Nah, jadi konstanta itu adalah sebuah nama tempat penyimpanan sementara di dalam memori yang nilainya tetap atau tidak dapat diubah. Konstanta dapat bernilai integer, pecahan, karakter, atau string. Nah, jadi dalam melakukan pemrograman ada 2 tipe konstanta, yaitu konstanta bilangan dan konstanta teks atau string. Nah, untuk yang pertama kita masuk pada konstanta bilangan. Konstanta bilangan disebut juga dengan konstanta numerik, yaitu konstanta yang nilai tetapnya berupa bilangan. Nah, konstanta bilangan itu sendiri terdiri dari 2 tipe, yaitu konstanta bilangan bulat atau integer dan konstanta bilangan real atau pecahan. Nah, konstanta bilangan bulat atau integer yaitu sebuah konstanta yang nilainya tetap berupa bilangan bulat. Nah, konstanta bilangan bulat itu dapat disajikan dalam bentuk desimal, oktal, ataupun heksadesimal seperti yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sedangkan konstanta bilangan real atau pecahan yaitu konstanta yang nilai tetapnya berupa bilangan pecahan. Nah, konstanta bilangan real atau pecahan ini dibagi atas 2 jenis, yaitu konstanta bilangan desimal berpresisi tunggal dan konstanta bilangan desimal berpresisi ganda. Selanjutnya yaitu konstanta teks atau string. Nah, untuk konstanta teks atau string ini juga terdiri dari 2 jenis, yaitu konstanta data karakter dan konstanta data string. Nah, untuk konstanta data karakter itu terdiri dari 2, yaitu karakter rangkaian escape dan karakter rangkaian khusus. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu untuk karakter rangkaian escape. Nah, untuk karakter rangkaian escape ini, setiap karakter selalu diawali dengan garis miring, lalu diikuti dengan perintahnya. Itu bisa berupa huruf ataupun simbol yang lain. Nah, contohnya itu apabila ada garis miring yang diikuti dengan huruf A kecil, itu berarti untuk bunyi bell atau alert. Nah, sedangkan apabila ada garis miring yang diikuti dengan huruf B kecil, itu berarti mundur 1 spasi atau backspace. Jika ada garis miring yang diikuti dengan huruf F kecil, itu berarti ganti halaman atau from feed. Nah, kalau untuk garis miring yang diikuti dengan huruf N kecil, maka berarti ganti garis baru atau new line. Garis miring yang diikuti dengan huruf R kecil berarti ke kolom pertama, baris yang sama. Garis miring yang diikuti dengan huruf V kecil itu berarti tabulasi vertikal. Garis miring yang diikuti dengan huruf O berarti nilai kosong atau nol. Garis miring yang diikuti dengan tanda petik 1 itu berarti karakter petik tunggal. Garis miring yang diikuti dengan tanda petik 2 itu berarti karakter petik ganda. Dan garis miring yang diikuti dengan garis miring juga itu berarti karakter garis miring. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu variabel. Apa sih yang dimaksud dengan variabel? Nah, variabel atau pengubah yaitu suatu lambang dan sebuah lokasi yang berada di memori utama komputer yang dapat berisi suatu nilai. Variabel berguna sebagai tempat sementara untuk menyimpan data yang sedang diolah. Nah, berdasarkan pada jenisnya, data yang disimpan pada variabel itu terdiri dari 2 jenis, yaitu variabel numerik dan variabel teks. Nah, variabel numerik itu sendiri yaitu suatu variabel yang dipakai untuk menampung data berupa angka. Sedangkan variabel teks adalah suatu variabel yang digunakan untuk menampung data berupa huruf atau teks. Nah, jenis variabel. Jenis variabel itu berdasarkan lokasi atau wilayahnya atau waktu pengaksesannya. Variabel itu dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu variabel lokal dan variabel global. Terus ada deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabel ini proses untuk menyebutkan karakteristik variabel seperti nama,
terus tipe data, jangkauan, masa hidup, dan nilai awal. Selanjutnya ada kelas variabel. Nah, selain digolongkan berdasarkan tipe datanya, variabel juga digolongkan berdasarkan kelas atau pengklasifikasiannya. Nah, berdasarkan kelas penyimpanannya, variabel itu dibedakan dari variabel lokal atau otomatis, variabel eksternal, variabel statis, dan variabel register. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang kelima, yaitu tipe data. Nah, tipe data itu merupakan tempat untuk menentukan pemberian nilai terhadap suatu variabel yang diberikan oleh user atau si pengguna. Nah, jenis tipe data itu ada dua macam, di antaranya tipe dasar atau primitif dan tipe bentukan atau referensi. Nah, dalam bahasa pemrograman C, terdapat 5 tipe data dasar, yaitu int, char, float, double, dan void. Nah, sedangkan dalam pemrograman lain seperti Java, misalnya memiliki tipe data yang dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu tipe data primitif dan tipe data referensi. Nah, selanjutnya ada tipe data primitif dalam pemrograman Java, yaitu char, bit, short, int, long, float, double, dan boolean. Dan yang terakhir adalah tipe data referensi yang digunakan untuk mereferensikan objek atau kelas tertentu seperti string. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai tipe data dan operator. Saya mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan baik dalam penyampaian materi ataupun dalam penguasaan materi, masih sangat banyak kekurangannya. Saya berharap video yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikannya. Dan apabila ada kritik dan saran dari teman-teman, saya dengan senang hati untuk menerimanya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.